Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Praja Pratama Ahmad Nafis Ansori, NPP 350907 kelas I4, untuk mengerjakan tugas dari Profesor Dr. Fernandes Sumanggusong, STP, SAP, MSI. Jadi saya sini akan menjelaskan tentang apa itu studi kependudukan pencatatan sipil yang untuk mengerjakan tugas Prof, yaitu mengenai masalah rumusan yang untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester. Pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi dewasa kini ilmu pemerintahan harusnya dikuasai oleh setiap mahasiswa berlatar belakang ilmu pemerintahan, terkhusus bagi seorang praja. Mengantar ilmu pemerintahan sebagai dasar dari ilmu pemerintahan yang akan dipaparkan oleh penulis setelah ini diharapkan dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. Dengan makalah ini, penulis menyampaikan beberapa mengenai pengantar ilmu pemerintahan untuk memenuhi tugas dari Bapak Profesor Dr. Fernandes Sumanggusong, SSTP, SAP, MSI. Jadi, menurut Wilson 193.572, government is a last and least is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, with two of a few men, of many men, or a community prepared by organization to realize its own purpose with reference to the common affair or the community. Yang artinya, pemerintahan dalam akhir analisanya adalah suatu pengorganisasi kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi tentang dua orang dari beberapa orang, dari banyak orang, atau komunitas yang dipersiapkan oleh suatu organisasi kekuatan untuk merealisasikan tujuan mereka dengan hal-hal yang memberikan bagi jurusan umum masyarakat. Dan menurut Sadu Wasisitiono dan Dr. Fernandes Sumanggusong, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara, pemerintah dalam konteks kewenangan dan pemberian pelayanan publik. Yang B, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian saya di sini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Profesor Dr. Fernandes Sumanggusong, SSTP, SAP, MSI, sekaligus memahami pemahaman dasar pemerintahan berjalan. Dengan pengantar ilmu pemerintahan, kita lebih bisa mengerti tentang ilmu pemerintahan. Bab kedua, yaitu pembahasan. A. Pemahaman dasar pengantar ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang manajemen atau pengelolaan organisasi publik, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga lainnya. Ilmu pemerintahan juga mempelajari berbagai permasalahan organisasi, administrasi, manajemen, atau kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi maupun badan publik. Ilmu pemerintahan merupakan cabang ilmu sosial memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari disiplin ilmu lainnya. Berikut ini beberapa ciri-ciri ilmu pemerintahan sebagai ilmu. Yang pertama, sebagai objek kajian yang jelas. Ilmu pemerintahan memiliki objek kajian yang spesifik, yaitu studi tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah. Objek kajian ini mencakup berbagai aspek seperti kebijakan publik, administrasi negara, desentralisasi, dan hubungan antar lembaga-lembaga pemerintahan. Yang kedua, sistematis dan terstruktur. Pengetahuan yang dikembangkan dalam ilmu pemerintahan disusun secara sistematis dan terstruktur. Ini berarti bahwa teori, konsep, dan prinsip-prinsip pemerintahan dijelaskan dengan urutan yang logis, sehingga memberikan pemahaman yang terorganisir kepada praktisi dan akademisi. Yang ketiga, dapat diuji dan dibuktikan. Ilmu pemerintahan juga memiliki metode penelitian ilmiah yang memungkinkan teori dan konsep untuk diuji secara empiris. Hal ini mencakup penggunaan data kuantitatif maupun kualitatif dalam mengidentifikasi fenomena pemerintahan. Yang keempat, yaitu ilmu pemerintahan bersifat universal. Meskipun mengandung nilai-nilai lokal, prinsip-prinsip dalam ilmu pemerintahan bersifat universal dan dapat diterapkan berbagai konteks pemerintahan di seluruh dunia.
Ini memberikan fleksibilitas dan mengadaptasi teori-teori pemerintahan dalam konteks lokal dan berbagai negara. Yang kelima yaitu normatif. Selain bersifat deskriptif, ilmu pemerintahan juga seringkali normatif dalam arti memberikan rekomendasi tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan seharusnya dilakukan untuk mencapai tata kelola yang baik. Yaitu selanjutnya pandangan divergensi dan konvergensi terhadap pemerintahan sebagai ilmu. Terdapat dua pandangan yang utama dalam melihat ilmu pemerintahan yaitu yang pertama, pandangan divergensi. Pandangan divergensi melihat bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu disiplin yang berdiri sendiri dan terpisah dari disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, politik, dan hukum. Pendekatan ini menekankan pada keunikan dari ilmu pemerintahan, termasuk dalam metode penelitian dan kajian konsep-konsepnya spesifik. Misalnya, pandangan ini menekankan bahwa ilmu pemerintahan memiliki ciri khas yang mencakup studi pendalaman mengenai birokrasi, administrasi publik, dan kebijakan negara yang membedakannya dari disiplin ilmu sosial lainnya. Yang kedua, pandangan konvergensi. Sebaliknya, pandangan konvergensi menekankan bahwa ilmu pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat dengan disiplin ilmu lainnya. Ilmu pemerintahan dianggap sebagai bagian dari rumpun ilmu sosial yang saling berhubungan dengan ekonomi, politik, sosiologi, hukum, dan sebagainya. Pendekatan konvergensi melihat bahwa pemahaman tentang pemerintahan memerlukan perspektif multidisiplin untuk memperoleh pandangan yang holistik. Sebagai contoh, kajian tentang kebijakan publik tidak hanya memerlukan pendekatan dari sisi pemerintahan, tapi juga memerlukan perspektif dari sisi ekonomi dan sosiologi untuk melihat dampak terhadap masyarakat. Yang C, pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia melalui tungku peleburan, yaitu melting pot, atau budaya besar dunia. Pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia dapat dilihat dari perspektif sebagaimana ilmu ini dibentuk untuk berkembang melalui proses peluburan dari berbagai budaya besar di dunia. Indonesia sebagai negara dengan sejarah kolonial dan berpengaruh dari berbagai peradaban memiliki banyak sekali nilai-nilai yang mempengaruhi konsep pemerintahan. Berikut ini adalah beberapa pengaruh budaya besar di dunia terhadap ilmu pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pengaruh Barat. Ilmu pemerintahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi publik dan tata kelola negara dari Barat, terutama Eropa Amerika. Pengaruh ini terlihat dari struktur pemerintahan yang mengadopsi konsep-konsep demokrasi, sistem perwakilan, dan birokrasi yang terorganisir. Yang kedua, pengaruh Timur. Selain pengaruh Barat, ilmu pemerintahan di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Timur yang mengedepankan harmoni dan tata kelola berbasis konsensus. Nilai-nilai ini tercermin dalam musyawarah mufakat menjadi salah satu landasan dalam pengambilan keputusan di Indonesia. Yang ketiga, nilai lokal. Ilmu pemerintahan Indonesia juga dibentuk oleh nilai-nilai lokal yang diwariskan melalui tradisi adat, istiadat, dan pemerintahan tradisional di berbagai daerah. Sebagai contoh, sistem kepemimpinan tradisional di kerajaan-kerajaan Nusantara memberikan kontribusi penting dalam membentuk konsep kepemimpinan Indonesia. Dan proses peluburan budaya ini menghasilkan suatu bentuk ilmu pemerintahan yang unik di Indonesia yang menggabungkan berbagai nilai peradaban dunia dengan karakteristik lokal Indonesia dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan ilmu pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman namun tetap mengakar pada nilai yang telah ada. Yang B, hubungan pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan kebenaran ilmiah. Jadi, upaya mencari kebenaran dan pandangan yang membias sebagai bagian dari etos ilmu sosial. Dalam ilmu sosial, upaya mencari kebenaran seringkali melibatkan berbagai perspektif dan interpretasi yang berbeda. Hal ini terjadi karena realitas sosial dan politik sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti budaya, ideologi, dan kepentingan individu atau kelompok.
Oleh karena itu, dalam memahami ilmu pemerintahan, kita harus menyadari bahwa bias tidak dapat dihindari sepenuhnya. Bias muncul karena interferensi terhadap fenomena sosial atau politik lebih banyak dipengaruhi oleh sudut pandang penelitian atau ideologi tertentu. Dalam etos ilmu sosial, pengakuan terhadap adanya bias menjadi penting karena memungkinkan para akademisi untuk lebih berhati-hati dalam membuat interpretasi dan menarik kesimpulan penelitiannya. Di sini pentingnya objektivitas diakui, namun tetap ada pemahaman bahwa kebenaran dalam ilmu pemerintahan sering kali relatif tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya melingkupinya. Yang B. Kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi merupakan salah satu teori kebenaran yang mengidentifikasi kebenaran sebagai konsistensi logis antar pernyataan dalam satu sistem atau teori. Dalam konteks ilmu pemerintahan, konsep ini menekankan bahwa pentingnya hubungan yang konsisten atau prinsip teori dan kebijakan yang diimplementasikan. Misalnya, jika sebuah kebijakan desentralisasi dianggap benar, maka semua pernyataan yang mendukung kebijakan ini harus konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan desentralisasi itu sendiri. Dalam ilmu pemerintahan, kebenaran koherensi seringkali digunakan untuk memastikan bahwa teori-teori yang dikembangkan selaras satu sama lain. Kebenaran koresponden, yaitu kebenaran koresponden mendefinisikan kebenaran sebagai suatu sesuaian atau pernyataan dengan realitas atau fakta yang ada. Dalam ilmu pemerintahan, pendekatan ini sangat penting dalam evaluasi kebijakan dan analisis situasi. Misalnya, jika sebuah laporan mengatakan bahwa otonomi daerah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pernyataan tersebut dianggap benar apabila terdapat bukti empiris yang menunjukkan peningkatan indikator kesejahteraan di daerah-daerah yang menerapkan kebijakan otonomi. Dalam konteks ini, penelitian dalam ilmu pemerintahan harus didasarkan pada data yang akurat dan relevan dan memastikan bahwa pernyataan atau kesimpulan yang dibuat benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada. Kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang mendefinisikan kebenaran berdasarkan manfaat praktis dari sebuah pernyataan atau teori. Dalam ilmu pemerintahan, suatu kebijakan atau konsep dianggap benar apabila memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat atau pemerintah. Teori ini lebih menekankan kepada hasil atau dari sebuah dampak kebijakan terhadap konsistensi logis atau kesesuaian dengan fakta yang ada. Sebagai salah satu contohnya, dalam konteks pemerintahan atau konteks pelayanan publik yang efisien, dianggap benar secara pragmatis apabila penerapan konsep tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Kebenaran pragmatis dalam ilmu pemerintahan menekankan bahwa relevansi praktis dari sebuah teori atau kebijakan yang ada untuk mencapai tujuan pemerintahan yang lebih baik ke depannya. Hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan kebenaran ilmiah terletak pada bagaimana ilmu ini mencoba untuk mencari kebenaran melalui berbagai pandangan atau teori yang ada. Terdapat pengakuan bahwa bias dalam ilmu sosial tidak dapat dihindari, dan oleh karena itu pentingnya untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dalam menyusun teori dan kebijakan. Pendekatan terhadap kebenaran dalam ilmu pemerintahan dapat berupa kebenaran koherensi dan kebenaran korespondensi dan kebenaran pragmatis, yang masing-masing dari kebenaran tersebut memiliki cara tersendiri dalam menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran dari sebuah hasil atau fakta yang ada dalam menjalankannya kepada masyarakat. Jadi, cara-cara tersebut harus ada bukti nyata atau hasil yang ada dalam menentukan yang dianggap sebagai kebenarannya.
Lanjut, yang C, hubungan pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan filsafat ilmu. Jadi bagaimana hubungan pemahaman ilmu pemerintahan terhadap filsafat ilmu. Jadi yang pertama, A, ontologi ilmu pemerintahan. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, realitas, atau eksistensi dari sebuah ilmu. Jadi cabang filsafat ini membahas tentang adanya kebenaran atau realitas dari suatu ilmu itu. Dalam konteks ilmu pemerintahan, ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian dari ilmu ini. Ontologi ilmu pemerintahan mempelajari fenomena pemerintahan dari berbagai aspek, seperti struktur kekuasaan, kebijakan publik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan proses publik. Jadi, ilmu ini mengaji tentang apa yang ada di dalam pemerintahan itu. Contoh penerapannya. Ontologi ilmu pemerintahan berfokus pada pemahaman mendalam mengenai entitas utama dalam pemerintahan, seperti negara, birokrasi, sistem politik, dan hubungan antar masyarakat dan pemerintah. Hal ini mencakup pernyataan mendasar seperti apa itu pemerintahan dan apa peran dari setiap komponen dalam sistem pemerintahan. Jadi, ontologi dalam sistem pemerintahan ini mempertanyakan dari realitas sebuah ilmu pemerintahan itu sendiri, sehingga memiliki peran dari setiap komponen dalam sistem pemerintahannya. Ontologi ini juga berfokus pada pemahaman mengenai keberadaan suatu ilmu pemerintahan itu sendiri. Yang kedua, epistemologi ilmu pemerintahan. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari cara memperoleh atau validasi sebuah ilmu pengetahuan. Epistemologi ini yaitu bagaimana cara dari sebuah ilmu pemerintahan ini dapat diperoleh gitu. Jadi bagaimana caranya dan sebagaimana. Jadi epistemologi inilah cara kita mencari cara bagaimana ilmu itu ada gitu. Dalam ilmu pemerintahan, epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan tentang pemerintah diperoleh, bagaimana metode yang digunakan, dan bagaimana kebenaran dapat divalidasi atau dapat dibuktikan. Pendekatan epistemologi dalam ilmu pemerintahan meliputi berbagai metode penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini melibatkan studi kasus seperti survei, analisis data, wawancara, hingga pendekatan normatif yang mencoba menghubungkan teori dengan praktis dan praktik-praktik yang ada, atau bisa disebut juga dengan suatu penelitian atau pembuktian. Pendekatan contoh dari penerapan ini dalam studi kebijakan publik misalnya. Epistemologi ini ilmu yang pemerintahan menekankan pada metode analisis kebijakan yang sistematis, pengumpulan data dari lapangan, serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan berdasarkan data empiris yang ada. Jadi epistemologi ini merupakan bagaimana cara-cara kita mendapatkan sebuah materi ilmu dengan cara yang valid atau divalidasikan dengan praktik-praktik yang ada. Sehingga metode penelitian digunakan pun dapat divalidasi gitu, bagaimana cara-caranya dan bagaimana cara kita mendapatkannya secara valid atau nyata. Dan biasa ini harus mulai survei lapangan langsung ya, nggak bisa kita berangan-angan gitu. Jadi harus ada bukti yang nyata. Yang ketiga, aksiologi ilmu pemerintahan. Dalam aksiologi ini
adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan etika dalam suatu ilmu. Dalam ilmu pemerintahan, aksiologi membahas tentang nilai-nilai yang mendasari kebijakan sistem politik dan serta pengelolaan pemerintah. Ini meliputi aspek moralitas, etika administrasi publik, serta tata nilai yang diterapkan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ada pula contoh penerapannya. Aksiologi adalah ilmu pemerintahan menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan pelayanan publik yang baik. Misalnya, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harusnya didasarkan pada prinsip-prinsip etika seperti tidak diskriminatif dan mengutamakan kesejahteraan pada masyarakat. Terus lanjut, yang keempat ada perkembangan ilmu pemerintahan. Perkembangan ilmu pemerintahan, pemerintah dapat dilihat dari bagaimana disiplin ini bertransformasi seiring dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Jadi perkembangan ini dapat terlihat dari bagaimana cara-cara suatu pimpinan daerah merealisasikan apa janji-janjinya sebelum dia dapat menjabat gitu. Sejak awal perkembangannya, ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari barat, terutama teori-teori politik dan administrasi publik. Jadi, perkembangan ilmu ini dapat dilihat dari bagaimana ilmu pemerintahan dapat dibagi menjadi beberapa fase seperti yang pertama, fase tradisional. Ilmu pemerintahan pada fase ini berfokus pada studi mengenai birokrasi dan administrasi negara, serta pengelolaan lembaga-lembaga pemerintah. Yang kedua, fase modern. Mulai mengadopsi pendekatan manajerial dan memperlihatkan efisiensi serta efektivitas dalam pelayanan publik. Pada fase ini muncul konsep-konsep baru seperti desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Pada fase yang ketiga ada fase kontemporer. Ilmu pemerintahan di fase ini berkembang menjadi lebih inklusif dengan memasukkan elemen-elemen baru seperti teknologi informasi, electronic government, serta pendekatan multidisiplin yang menghubungkan ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, dan ilmu psikologi. Jadi pada fase kontemporer ini adalah fase perkembangan yang lebih mendalam serta lebih nampak dari sistem teknologi tersebut. Ada pula contoh penerapannya. Nah, contoh penerapannya ini yang berdasarkan pada perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia. Misalnya, mencakup peralihan dari model sentralistik di era Orde Baru menuju desentralisasi dan otonomi daerah di era reformasi sekarang. Ini menunjukkan bagaimana teori-teori pemerintahan berubah sesuai dengan dinamika sosial politik. Terus ada pemahaman mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu pemerintahan memberikan landasan atau filosofis yang kuat dalam mengkaji fenomena pemerintahan. Ontologi ilmu pemerintahan dapat membantu dalam mendefinisikan objek kajian yang lebih spesifik untuk memperoleh pengetahuan yang lebih sahih atau lebih mendalam atau lebih valid. Sementara itu, aksiologi memastikan bahwa praktek-praktek dalam pemerintahan itu tetap mengembangkan nilai etika, estetika, dan perkembangan ilmu lainnya.
Eh, Perkembangan ilmu pemerintahan mencerminkan dinamika dan adaptasi disiplin terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi yang ada. Dari 3 fase ini mencerminkan bahwa pemahaman tentang ilmu pemerintahan memberikan landasan yang lebih filosofis atau bermakna yang kuat untuk mengaji fenomena pemerintahan dan mengaitkan pada penerapan pemahaman tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dan perkembangan ini akan terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya, adanya globalisasi. Jadi diharapkan pada perkembangan ini dapat lebih akurat dan lebih baik ke depannya. Yang D, hubungan pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan penelitian pemerintahan. Inti atau core ilmu pemerintahan dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya, inti dari ilmu pemerintahan adalah ilmu pemerintahan terletak pada studi mengenai bagaimana sebuah pemerintahan itu bekerja dari segi kebijakan administrasi, struktur maupun interaksi antar pemerintah dan masyarakat. Perbedaan utama dengan ilmu sosial lainnya adalah fokus ilmu pemerintahan terhadap kelola dan birokrasi terhadap ilmu pemerintahan. Penelitian dalam ilmu pemerintahan lebih terarah pada pengelolaan kekuasaan serta implementasi kebijakan publik. Sementara disiplin ilmu sosial lainnya mungkin berfokus pada interaksi antar manusia atau bisa disebut dengan sosiologi dan distribusi kekayaan atau bisa disebut dengan ekonomi dan perilaku politik atau ilmu politik. Oleh karena itu, inti dari sebuah ilmu pemerintahan adalah mengkaji praktik-praktik pemerintahan, efektivitas sebuah dari kebijakan dan tata kelola yang baik atau bisa sebut dengan bahasa Inggris good governance. Terus ada yang B, aliran ilmu pemerintahan menurut Anglo-Saxon dari aliran Eropa kontinental. Jadi pada ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental, ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh 2 aliran besar, yaitu aliran Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Kedua aliran ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam pendekatan terhadap pemerintahnya. Yang pertama, pada ilmu pemerintahan aliran Anglo-Saxon, aliran ini menekankan bahwa pendekatan pragmatis dan empiris dalam sebuah studi ilmu pemerintahan fokusnya adalah pada administrasi dalam kebijakan publik, administrasi publik, dan efisiensi dalam suatu birokrasi. Jadi dalam aliran ini penelitian cenderung bersifat lebih aplikatif dan berorientasi kepada hasil. Jadi penelitian ini tuh lebih mengutamakan hasil dan cara lebih aplikatif. Dengan menggunakan pendekatan yang empiris seperti survei dan analisis statistik untuk mengevaluasi
efektivitas kebijakan. Jadi contoh penerapan penelitian di negara-negara seperti Amerika Serikat, dan Inggris cenderung menggunakan model kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Jadi berbasis bukti, itu harus ada bukti yang nyata atau ada hasil. Dengan penekanan pada hasil nyata dari implementasi kebijakan publik dan sebagainya, atau dengan ada hasil dari sebuah hasil pemerintahan seperti kayak inilah namanya itu fasilitas publik dan lainnya. Yang kedua, aliran Eropa kontinental. Jadi pada aliran Eropa kontinental ini, aliran ini cenderung lebih berfokus pada pendekatan teoritis dan filosofis yang memahami pemerintahan. Jadi pada aliran Eropa kontinental ini, pendekatan ini lebih banyak menggunakan metode kualitatif atau metode yang dikumpulkan lah untuk menggali pemahaman dalam tentang konsep-konsep sebuah ilmu pemerintahan seperti ilmu kekuasaan, ilmu legitimatis, dan kepartisipasinya. Jadi pada contoh penerapannya di negara-negara seperti negara-negara Eropa, contohnya seperti Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya, studi pemerintahan seringkali mengedepankan teori-teori politik dan administratif yang membahas konsep-konsep dari normatif dan institusional. Terus ada pula contoh dari penerapan aliran Eropa kontinental. Contoh penerapannya seperti di negara-negara bagian Eropa seperti Prancis dan Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Jadi studi pemerintahan sering kali menemukan teori-teori dari politik dan administratif yang membahas konsep-konsep normatif dan institusional pada aliran Eropa kontinental ini. Terus yang ketiga, kebenaran koherensi dan korespondensi dan pragmatis dalam penelitian pemerintahan. Pada ketiga jenis kebenaran ini sangat relevan dalam penelitian ilmu pemerintahan karena masing-masing memberikan perspektif yang berbeda dalam cara memahami fenomena dari sebuah ilmu pemerintahan. Pada jenis ini yang pertama akan saya bahas yaitu kebenaran koherensi. Jadi pada kebenaran koherensi yaitu menekankan pentingnya konsistensi antara berbagai pernyataan atau teori dalam sebuah sistem dalam penelitian pemerintahan. Hal ini berarti bahwa teori-teori yang digunakan harus konsisten dengan satu sama lainnya, tidak boleh berbeda sendiri. Jadi dia harus sama atau konsisten, tidak lebih tidak kurang. Dan tidak ada kontradiksi yang logis
di antara prinsip-prinsip yang dikemukakannya. Ada pula dari contoh penerapannya. Sebuah penelitian tentang reformasi birokrasi itu harus menyusun sebuah teori yang saling mendukung gitu. Jadi dia harus saling sama-sama mendukung. Contohnya seperti konsep akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam sebuah birokrasi. Terus yang kedua, kebenaran korespondensi. Jadi pada kebenaran korespondensi ini, jadi kebenaran ini berfokus pada kesesuaian antara teori dan kenyataan atau dari sebuah data empiris. Dalam konteks penelitian pemerintahan, dalam kebenaran korespondensi ini sering digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan publik atau sebuah kebijakan administrasi yang diterapkan di dalam sebuah ilmu pemerintahan itu benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi kebenaran ini berfokus untuk menjadi sebuah pengawasan untuk diterapkan di praktik lapangan. Kita bagaimana apakah sesuai gitu dengan yang dilaporkan atau yang disebutkan di awal di kenyataannya. Jadi kebenaran korespondensi ini seperti pengawasan lah ya. Terus yang ketiga yaitu sebuah dari kebenaran pragmatis. Jadi pada kebenaran pragmatis sering kita melihat kebenaran dari sebuah sudut pandang manfaat praktis yang dihasilkannya. Jadi dalam kebenaran pragmatis ini, dalam penelitian pemerintahan, sebuah kebijakan atau teori dianggap benar apabila dia memberikan dampak positif atau memberikan solusi terhadap masalah yang nyata atau masalah yang sering dihadapi di pemerintahan. Jadi kebenaran pragmatis ini menerapkan bahwa kebenaran itu akan dinyatakan secara pragmatis apabila memberikan manfaat itu kepada orang lain atau berdampak bagi orang lain, yang memberikan dampak positif atau solusi untuk memecahkan sebuah masalah gitu. Jadi kebenaran ini tuh harus ada buktinya atau bukti nyata untuk memecahkan dari sebuah masalah. Dan ada pula contoh dari sebuah penerapan dari kebenaran pragmatis ini, yaitu pada penelitian yang menilai kebijakan ini, digitalisasi pelayanan publik akan menilai apakah kebijakan tersebut berhasil meningkatkan efisiensi pelayanannya kepada masyarakat atau kepada khalayak banyak yang diawasi langsung oleh pemerintahan itu sendiri. Terus hubungannya antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan penelitian pemerintahan itu terletak pada inti atau fokus dari penelitian yang didasarkan pada pendekatan teoritis atau konsisten atau analisis empiris yang sesuai dengan realitas yang ada atau sesuai dengan bukti nyata, serta memberikan manfaat yang praktis atau cepat dan tepat yang dihasilkan dari sebuah kebijakan yang ada. Sedangkan dari kedua aliran besar dalam sebuah ilmu pemerintahan, yaitu ada dua, Anglo-Saxon dan juga Eropa kontinental, yaitu kedua aliran ini menawarkan kepada kita pendekatan yang berbeda. Namun pada dua aliran ini saling melengkapi dalam kita cara memahami dan mengelola suatu pemerintahan. Jadi kedua ilmu ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan solusi kita terhadap pemerintah untuk mengatur rakyat dan sebagainya. Serta walaupun berbeda, walaupun kedua aliran ini berbeda begitu, tapi
memberikan manfaat atau dampak besar ya bagi masyarakat. Jadi tidak ada salahnya pemerintah Indonesia menerapkan dua ilmu ini sekaligus. Terus yang hubungannya pemahaman ilmu pemerintahan, pengantar ilmu pemerintahan dengan perkembangan pemerintahan dalam konteks reformasi birokrasi menuju world class government. Jadi bagaimana sistem reformasi birokrasi kita menuju kelas internasional gitu, tingkat internasional dari sistem pemerintahan kita menjadi lebih baik gitu. Yaitu yang pertama yaitu inti atau core, inti dari sebuah penelitian ilmu pemerintahan dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Yaitu intinya dari penelitian ilmu pemerintahan dalam konteks reformasi birokrasi terletak pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik gitu. Terus mencakup efisiensi dan akuntabel. Jadi fokus utama penelitian ilmu pemerintahan adalah pada itu bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan dapat berfungsi dengan lebih baik atau reformasi birokrasinya yang lebih berkelanjutan itu. Jadi tidak stuck di situ aja. Terus apa perbedaannya dengan ilmu sosial lainnya? Nah, menurut saya perbedaannya dengan ilmu sosial lainnya, ilmu pemerintahan berfokus pada administrasi publik dan tata kelola yang lebih baik. Sedangkan disiplin ilmu sosial lainnya itu mungkin lebih berfokus pada perilaku manusia atau sistem ekonomi. Cuman di dalam sebuah reformasi birokrasi, sebuah penelitian ilmu pemerintahan itu bertujuan untuk memperbaiki sebuah sistem dari sebuah birokrasi dan juga efisiensi terhadap pelayanan publik serta juga menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan. Dan ada pula contoh penerapannya, yaitu penelitian mengenai electronic government, pemerintahan digital, merupakan bagian dari inti dari penelitian ilmu pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien sesuai dengan prinsip-prinsip world class government atau pemerintahan kelas dunia. Terus yang B, aliran ilmu pemerintahan Association Eropa Kontinental dalam konteks reformasi. Jadi dalam konteks reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersifat internasional atau world class government, kedua aliran pemerintahan ini yaitu Anglo-Saxon dan Eropa kontinental memiliki pendekatan yang berbeda-beda, namun lebih sama-sama relevan atau memberikan manfaat kepada sistem pemerintahan itu sendiri. Jadi pada aliran Anglo-Saxon, aliran ini mendekatkan pada pendekatan manajerial dalam reformasi birokrasi. Pendekatan ini menekankan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dengan menggunakan prinsip-prinsip New Public atau publik baru mengenai NPM atau New Public Management atau manajemen publik yang baru, NMP. Jadi pada fokus utama adalah untuk memperbaiki manajemen pelayanan publik, mengukur kinerja, serta mendesentralisasi kewenangan untuk mencapai hasil nyata dalam sebuah sistem birokrasi.
Jadi ada pula contoh penerapannya di negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, dan Inggris. Reformasi birokrasi sering dilakukan dengan meningkatkan transparansi, menekankan penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan, serta mengevaluasi kinerja berbasis indikator hasil. Jadi di sana mereka tuh mengutamakan hasil gitu dengan cara-cara yang valid. Yang kedua, aliran Eropa kontinental ini menekankan bahwa pendekatan yang bersifat institusional dan normatif dalam reformasi birokrasi. Pendekatan ini memfokuskan pada perubahan struktural dan penguatan nilai-nilai dalam pemerintahan, serta seperti kepatuhan terhadap hukum, terhadap keadilan, serta kepatuhan pada partisipasi publik. Terus aliran ini juga menekankan pentingnya pemisahan antara politik dan administrasi dalam sebuah sistem pemerintahan yang birokrasi. Contoh penerapannya yaitu pada negara-negara Prancis dan Jerman. Jadi sistem birokrasi reformasi berfokus pada restrukturisasi kelembagaan, penguatan atau aturan hukum, dan peningkatan standar pelayanan publik untuk mencapai tata kelola pemerintah yang lebih baik ke depannya. Dan yang C, kebenaran, koherensi, korespondensi, dan pragmatis dalam penelitian pemerintahan. Jadi dalam kita memahami sebuah ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersifat kelas dunia atau world class government, ada ketiga jenis kebenaran ini memiliki relevansi yang sangat penting. Yang pertama, kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi ini, pendekatan ini menekankan bahwa pentingnya konsistensitas dalam teori dan kebijakan reformasi birokrasi. Hal ini berarti bahwa berbagai kebijakan reformasi yang diterapkan harus memiliki landasan teori yang konsisten dan tidak saling bertentangan. Kebenaran koherensi dalam konteks reformasi birokrasi memastikan bahwa semua perubahan kebijakan selaras dan bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel. Contoh penerapannya seperti e-government, kebijakan harus koheren, dan peraturan tentang transparansi dan kewajiban penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Yang kedua, yaitu kebenaran korespondensi. Jadi pada kebenaran korespondensi ini sering digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan. Dalam konteks birokrasi, hal ini berarti kebijakan yang diterapkan juga harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi atas permasalahan birokrasi yang ada. Contohnya pada penerapannya evaluasi reformasi birokrasi yang berbasis data empiris sering menunjukkan adanya perbaikan kinerja pada pelayanan publik serta diterapkan kebijakan-kebijakan baru dalam sebuah sistem pemerintahan yang sedang dijalankan. Yang tiga, kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis mengukur kebenaran berdasarkan hasil atau manfaat yang dihasilkan. Dalam konteks reformasi birokrasi, suatu kebijakan yang nggak benar jika berhasil menciptakan pemerintahan yang lebih baik, misalnya dengan meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi anggaran, atau meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat kepada pemerintah. Ada pula contohnya dari penerapannya itu penggunaan kebijakan berbasis teknologi digital yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi terhadap pelayanan publik dan menekankan biaya operasional birokrasi. Hubungannya antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan perkembangan pemerintah dalam konteks reformasi birokrasi menuju world class government yaitu adalah sangat erat. Ilmu pemerintahan berperan dalam memberikan landasan teoritis, pendekatan metodologis, serta menganalisis kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan responsif. Pendekatan Anglo-Saxon dan Anglo-Saxon menawarkan model reformasi yang berbeda, namun saling melengkapi, dan masing-masing fokus pada manajemen
restrukturisasi kelembagaan. Ketiga, jenis kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis menjadi landasan untuk mengevaluasi keberhasilan reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas Prof kali ini. Mohon maaf Prof, saya terlambat mengenai video ini karena kemarin saya sedang sakit di KSA dan sekarang baru bisa mengerjakan tugasnya Prof. Itu saja Prof, terima kasih. Saya Raja Pratama Ahmad Nafis Ansyari mengucapkan terima kasih kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.